Hai sahabat Suherman, hari ini saya akan melanjut pembahasan yang saya bahas di video sebelumnya mengenai marketing bagi para pemula fotografi. Dan di video kali ini saya akan bahas mengenai bagaimana caranya kita membuat sebuah pricing untuk jasa yang kita perjualbelikan. Oke, kalau kita ngomong marketing sebenarnya nggak ada habis-habisnya ya. Banyak banget topik pembahasan yang harus diulas satu persatu. Dan mudah-mudahan di video kali ini bisa membantu teman-teman yang mungkin sampai detik ini masih bingung gimana memberikan harga untuk jasa yang kita ingin perjualbelikan. Jadi di sini sebelum saya masuk ke pembahasan kali ini, saya ingin mengucapkan makasih banyak buat teman-teman semua yang sudah kirim email ke martasuherman@gmail.com dan juga buat teman-teman di sini yang selalu support channel saya. Makasih banyak sudah di-subscribe, dan juga buat teman-teman yang baru aja ketemu channel ini, silahkan di-subscribe sekarang karena setiap minggunya saya membahas tentang fotografi. Buat teman-teman juga yang menanyakan apakah saya ada jasa fotografi, videografi, dan juga social media management, teman-teman langsung kontak ke nomor di bawah ini, nanti akan dibantu oleh administrasi saya. Demikian juga buat teman-teman yang menanyakan apakah saya bisa dipanggil untuk kebutuhan kampus, perusahaan, ataupun komunitas, langsung kontak ke nomor tersebut. Oke, sekarang kita ngomongin soal pricing, ngomongin duit nih. Angka yang kita mau pasang ketika kita ingin jualan jasa fotografi itu ngitungnya gimana sih? Oke, di sini agak sedikit sulitnya di mana kita ngomong tentang nominal eksaknya berapa, exactly numbernya itu nggak mungkin sama. Jasa yang saya berikan dengan jasa teman-teman berikan di sini udah pasti angkanya akan berbeda-beda. Bahkan buat saya pribadi pun dalam menghandle satu buah project dengan project yang lainnya, kadang-kadang angkanya pun berbeda-beda karena tergantung dari kesulitan pekerjaan tersebut. Nah, yang teman-teman harus pahami dulu nih sebelum teman-teman memulai gimana ya caranya bikin sebuah pricing. Oke, yang pertama yang paling simple yang harus teman-teman lakukan adalah teman-teman harus ngedefine dulu. Teman-teman ini seorang fotografer apa? Karena kadang-kadang buat teman-teman yang baru mulai fotografi bahkan nggak bisa ngomong kayak, oh gue nih fotografer fashion, gue fotografer stage, gue fotografer sports. Itu aja kalau belum bisa dijawab, jangan masuk ke dalam stage pembuatan harga. Karena kamu harus dilengkapin dulu dengan statement bahwa gue seorang fotografer apa. Nah, di sini setelah teman-teman mengetahui apa sih fotografinya kamu ini yang kamu anggap paling spesial yang kamu tawarkan bagi teman-teman di sini. Nah, teman-teman kemudian langkah yang pertama yang teman-teman harus pikirkan adalah siapa kompetitornya. Saya tahu setiap fotografer, seniman itu bukan berkompetisi ya, tapi kita harus tetap tahu siapa yang bermain di ranahnya ini. Misalnya ketika kita bicara, oh fotografer food, oh ada si A, si B, si C gitu ya. Lalu kemudian dia ini biasanya mainnya lebih banyak sama hotel, atau dia ini banyak main sama coffee shop, atau banyak juga lebih ke usaha UMKM. Nah, di sini pasti angkanya akan berbeda-beda gitu ya. Angkanya berbeda-beda karena apa? Karena mungkin requestnya pun berbeda-beda. Jadi teman-teman di sini coba lihat siapa aja sih pemain-pemain dalam fotografi yang kamu ingin tekuni ini. Lalu kemudian coba survei, bikin sebuah survei, kamu tanya, bisa kamu survei dengan ngobrol langsung. Ada beberapa fotografer yang memang bisa diajak diskusi ya. Ada beberapa lagi mungkin kita bisa istilahnya colongan gitu ya, nanya seolah-olah kita sebagai klien, kita ingin bertanya bahwa kalau aku ingin foto food sama kakak itu berapa. Itu sangat common banget, mungkin banyak orang yang nggak mau membahas mengenai ini ya, tapi menurut aku itu very common, dimana semua orang pasti mencoba mengecek jasa fotografi yang ada di dalam pasaran itu berapa gitu ya. Dan di sini sebenarnya bukan kita ingin bicara bahwa oh dia harganya tinggi banget ya, lalu kemudian oh dia cuannya pasti gede. Nah, enggak juga, jangan mikir seperti itu. Karena setiap orang punya services yang sangat berbeda-beda. Dan di sini setelah teman-teman mengetahui angkanya, lalu kemudian teman-teman coba mapping apa sih bedanya dia sama aku, lalu siapa sih klien-kliennya dia. Lalu kemudian teman-teman coba pikirkan teman-teman ingin bermain di segmen yang mana. Karena ini nanti akan berpengaruh pada pricing itu sendiri.
Oke, nah kemudian langkah selanjutnya adalah teman-teman harus mengerti bahwa fotografi itu memiliki 3 proses utama. Pre-production, production, post-production. Ya. 3 step ini biasanya kita harus tuangkan dalam sebuah kertas, dan biasanya kita harus tuangkan juga dalam bentuk mood board. Mungkin saya udah pernah dibahas di video saya sebelumnya mengenai mood board ya. Ya teman-teman mungkin ada yang sudah familiar dengan istilah mood board. Mood board ini adalah referensi-referensi di mana kita menunjukkan beragam visual yang ingin kita ciptakan nantinya. Nah, warnanya ini maunya warna apakah? Warna color palette untuk identitinya mereka sendiri. Apakah warnanya kuning, merah, biru, hijau, atau apa? Nah, itu disusun color palette-nya seperti apa. Setelah itu juga, kalau kita menggunakan talentnya mau seperti apa? Apakah mau anak kecil? Atau anak usia di bawah 1 tahun? Dia usia di bawah 5 tahun ya? Nah, ini memiliki visual-visual yang harus disamakan persepsinya antara kita seorang fotografer dengan klien yang meng-hire kita. Dan biasanya kalau di industri, di advertising gitu ya, itu biasanya ada bagian sendiri yang disebut dengan orang-orang kreatif yang memang menciptakan ide, membuat analisa mengenai psikologi persepsinya seperti apa gitu ya. Nah itu semua dituangkan di sana dalam proses kreatif, dan juga kalau untuk fotografer biasanya dalam ranahnya mood board. Nah mood board ini nanti selain color palette-nya seperti apa, modelnya seperti apa, ada juga hairdo-nya seperti apa, make up-nya seperti apa. Kalau memang membutuhkan aksesoris apa yang harus disiapkan ya. Sampai perencanaan timeline dari produksi sampai delivery. Itu semua dalam proses pre-production. Nah, pre-production ini pastinya akan membutuhkan biaya-biaya tertentu. Makanya ketika kamu menyusun penawaran harga, masukkan dalam sebuah kolom itu yang namanya pre-production. Jadi pre-production teman-teman boleh masukkan misalnya biaya-biaya untuk kertas, lalu kemudian kalau teman-teman harus melakukan survei ke satu tempat, misalnya saya tinggal di Jakarta tapi photoshootnya di Bogor nih, otomatis saya harus pergi ke lokasi tersebut dan kemudian memastikan bahwa lokasinya sesuai dengan apa yang saya butuhkan nanti pada saat photoshoot. Nah, biaya traveling saya ke Bogor untuk melakukan reki atau survei itu pasti harus ditanggungkan dalam biaya pre-production. Salah satu biaya pre-production yang mungkin kadang-kadang suka dilupakan adalah mengenai print out ya, karena ketika kita memotret sebuah photoshoot kadang-kadang kita harus membuat mood board. Mood board itu ada kalanya harus dicetak, dan cetakan itu harus dibuat beberapa set. Misalnya kan ada beberapa set yang kita pegang, kemudian set lagi dipegang si talentnya, kemudian satu set lagi dipegang si klien, atau mungkin sama orang stylist gitu ya. Jadi semua print out itu ada biayanya, jadi teman-teman harus masukkan ke dalam biaya budget untuk pre-production. Nah kalau teman-teman di sini mungkin yang suka ada nanya nih, gimana ya cara ngitungnya kalau kamera, lensa semua kita punya, tapi aku gimana ngitungnya supaya bisa masuk ke dalam biaya produksi? Sebenarnya paling gampang pertama coba ngecek harga rentalan orang itu biasa berapa sih dengan tipe lensa, kamera, dan lampu yang kamu punya gitu ya. Lalu di situ kamu akan dapetin satu angka, dan di situ nanti kamu akan bisa masukkan ke dalam jumlah dalam penawaran kamu. Memang harga yang kita punya, kalau kita punya produknya sendiri kan pasti akan lebih murah ya. Atau di sini teman-teman bisa juga menghitung mengenai depresiasi sebuah produk. Nah, di sini teman-teman jangan sampai kelewatan untuk biaya-biaya ini karena kesannya sepele, tapi kalau kamu nggak bisa meregenerasi kamera kamu, tidak bisa membuat kamera kamu lebih remaja, di mana teknologi sebuah kamera itu pasti akan membantu kamu bekerja lebih mudah gitu ya. Jadi di sini harus dikonsider banget, jangan jual terlalu murah, dan istilahnya jangan kayak kamu, yang penting buat sekarang aja gitu, nombok nggak apa-apa ya, jangan kayak gitu juga. Kecuali kalau memang teman-teman masuk dalam keperhitungan untuk promotion jasa kamu, itu nggak apa-apa. Tapi kalau kamu udah ada kliennya tapi kamu nggak hitung poin-poin itu rugi di kamu sendiri udah pasti. Ketika kamu membutuhkan peralatan yang lebih canggih yang mendukung produksi kamu nggak punya uangnya gitu. Jadi
please do consider, pastikan semua terhitung dengan baik dan semua alat-alat yang kamu investasikan itu juga bisa kembali dan balik modal. Lalu kemudian masuk ke dalam tahapan production cost. Production cost orang pasti tahu banget, production cost itu pasti photoshoot. Oke. Nah, photoshoot itu nggak mungkin cuma tiba-tiba ujuk-ujuk masuk ke dalam studio, jepret-jepret-jepret, udah pulang, nggak kayak gitu. Jadi biasanya di production cost kita pasti udah otomatis kita mesti punya studio kalau kita memang menyewa satu buah studio. Ini ya salah satu biayanya. Lalu kemudian kamera. Kita pasti harus tahu biaya kamera itu berapa. Walaupun kamera milik kita pribadi, kita harus assume itu sebagai biaya rental. Kalau nggak nanti kamera kamu nggak bisa balik modal atau bahkan kamu nggak bisa regenerasi, meremajakan kamera-kamera kamu kalau usianya sudah mulai tua. Kemudian juga teman-teman harus menghitung mengenai rental untuk lighting juga. Oke, nah kemudian kalau kita mau ternyata dalam studio, butuh asisten nggak sih? Udah pasti butuh asisten. Jadi di sini ada lagi yang namanya fee. Fee-nya di sini adalah fee untuk orang-orang yang ngebantuin kamu nih. Kamu misalnya butuh asisten lighting, mungkin kamu juga butuh satu orang runner. Runner itu orang yang kayak apa ya, yang ngebantuin kamu, yang lari mondar-mandir sana sini siapin makanan atau apapun itu gitu ya. Nah itu biaya-biaya yang masuk ke dalam fee. Termasuk juga di dalamnya kalau teman-teman meng-hire makeup artist, stylist, atau misalkan orang-orang hairdo, dan sampai kamu juga kalau membutuhkan orang art. Art di sini artinya orang-orang yang membuat setup tertentu, background tertentu. Nah, teman-teman di sini butuh menghitung biayanya seperti apa. Itu untuk fee-nya aja. Kadang-kadang kita juga membutuhkan biaya untuk artnya itu sendiri. Kadang-kadang walaupun dibundle ya, tapi case-nya pasti akan berbeda-beda. Kadang-kadang orang art itu muncul dalam satu package, fee-nya mereka plus peralatan-peralatan. Selama photoshoot butuh makanan nggak? Pasti butuh makanan. Jadi di sini at least kalau kamu let's say oh saya pengen berhemat ya pasti dong makan siang mah pasti ada ya, atau minum ngopi-ngopi pasti ada. Jadi harus ada biaya meals juga. Biaya meals itu bukan cuma buat kita pribadi tapi juga buat seluruh tim kita di sini. Dan faktor lainnya juga teman-teman mungkin bila membutuhkan misalnya sewa kostum, wardrobe ya. Nah di sini teman-teman pasti akan masukkan ke dalam biaya wardrobe-nya itu sendiri ya. Dan selain itu fee juga pasti kalau kita memotret dengan menggunakan talent, pasti ada fee untuk talentnya itu sendiri. Fee fotografer, fee asisten lighting gitu ya. Terus kemudian juga teman-teman harus ada fee talent juga. Jadi teman-teman pastikan seluruh biaya ini terhitung dan terencana dengan baik di awal. Ini sebenarnya biasanya adalah pekerjaan seorang produser. Nah, kalau teman-teman di sini masih produserin sendiri, ya mungkin nggak ada biaya tambahan produser. Tapi kalau teman-teman melibatkan satu orang untuk membantu kamu juga butuh yang namanya fee produser itu sendiri. Oke, kemudian juga ada beberapa biaya yang mungkin pritilan, tapi kadang-kadang perlu dikonsider juga adalah mengenai biaya transportasi. Oh, ternyata photoshootnya jauh. Saya dari Jakarta harus terbang ke Sulawesi nih. Nah itu juga masuk ke dalam biaya produksi. Jadi biasanya biaya tiket, penginapan, dan lain sebagainya itu pasti harus diperhitungkan juga dalam biaya produksi tersebut. Dan kalau teman-teman juga membawa peralatan yang besar, teman-teman juga harus mempertimbangkan mengenai extra baggage kalau teman-teman membutuhkan alat yang sangat banyak dan harus dibawa dari tempat kamu berasal ke kota tujuan kamu. Oke, nah kemudian yang terakhir post production. Post production udah pasti teman-teman akan pikirnya, oh ya pasti dong editing. Ya betul, editing pasti, editing juga ini fee-nya berbeda-beda. Apakah kamu mungkin kalau biayanya kayak oh gue kan ngedit sendiri, ya nggak apa-apa. Walaupun kamu ngedit sendiri berarti kamu bayarannya harus ditambahin gitu ya. Nah atau teman-teman di sini oh ternyata aku harus meng-hire seorang DIY artist, atau harus ada beauty retoucher, harus ada 3D artist gitu. Nah ini ada biaya-biaya yang harus dimasukkan kalau teman-teman ingin mengkalkulasikan dengan tepat semua biaya-biayanya. Demikian juga nanti ketika proses delivery. Deliverynya bentuknya seperti apa? Apakah foto yang kamu buat ini deliverynya dalam bentuk email aja, digital? Atau kadang-kadang ada beberapa company itu mereka ingin disimpan dalam bentuk hard disk ya. Jadi kita harus mempunyai satu hard disk khusus diberikan kepada mereka. Ataupun kalau outputnya dicetak, kita juga harus mengconsider biaya-biaya cetak tersebut. Oke, nah buat teman-teman di sini jangan lupa poin terakhir adalah memasukkan mengenai unsur pajak.
Jadi kalau teman-teman di sini bekerja untuk sebuah perusahaan, apakah dia misalnya, oh saya nggak perlu badan usaha, saya cukup perorangan. Artinya teman-teman harus menambahkan pajak PPH ya. Sini pajak PPH-nya sebesar 2%, jadi teman-teman harus tambahkan biaya pajak tersebut. Kalau kliennya membutuhkan dalam bentuk PT, tapi kamu nggak punya badan usaha, mungkin kamu harus mempertimbangkan siapa nih teman kamu yang bisa kamu pinjam PT-nya. Atau bisa juga memang kamu membangun PT sendiri, tapi itu mungkin agak sedikit kompleks ya buat seorang pemula. Nah, buat teman-teman sekalian yang ingin menanyakan, teman-teman bisa langsung komentar di kolom chat di bawah ini. Dan mungkin buat teman-teman yang mungkin ada yang mau nambahin juga barangkali, silahkan juga tulisin di kolom komentar di bawah. Buat teman-teman yang ada pertanyaan berikutnya, silahkan email ke martasuherman@gmail.com. So, thank you for watching. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share. Bye.